pada suaminya itu. Hingga tak ada kehangatan yang tampak dari raut wajahnya, Pak Wiryo meminta istrinya untuk berbicara. Dan daripada terus memendam masalah dan tak saling bicara, dan tak lama takdir berkata, kecelakaan harus menimpa Pak Wiryo dan Bu Wiryo. Terlihat keesokan harinya, Retno tengah asik berbincang dengan Indah, namun tak berselang lama terdengar suara ketukan pintu. Indah bergegas membuka pintu yang ternyata polisi memberi kabar buruk. Ada Retno langsung pergi ke rumah sakit untuk melihat kondisi ibunya yang terlibat kecelakaan hebat. Di sana kakak perempuan Retno, yang bernama Wati sedang menunggu kabar terbaru dari kondisi sang ayah, anak Mbak Wati yang bernama Dimas dan Ruri, asik bermain lari-larian di rumah sakit. Sementara suami Wati yang bernama Bagus, asik main Mobile Legends. Wati yang muak, langsung memarahi suaminya yang pengangguran itu. Bagas pun melenggang pergi bersama dua anaknya, agar tidak terkena omelan Wati. Begitu sampai di rumah sakit, terlihat Retno bergegas memeluk kakaknya. Di depan kamar jenazah, mereka diminta untuk melakukan identifikasi atas jasad sang ibu. Begitu melihat wajah ibunya, dua wanita kakak beradik itu langsung misteris dan menangis terseduh-seduh. Sementara Pak Wiryo berhasil selamat. Meski luka di kepalanya hampir membuat matanya copot sebelah, Pak Wiryo terbaring lemah di ruang gawat darurat. Dengan serangkaian alat kesehatan yang menempel di badan, Wati tak sanggup memikirkan banyaknya biaya yang harus ditanggung untuk mengobati sang ayah yang masih koma. Tak ada yang bisa memastikan kapan Pak Wiryo sadar. Obat yang dibutuhkan pun tak murah. Setara dengan biaya hidup sebulan, Wati percaya ayahnya sebenarnya sudah tiada. Namun dipacu oleh alat kesehatan yang membuat jantungnya tetap berdetak, ia membujuk Retno agar mau merawat ayah di rumah untuk menekan biaya pengobatan. Saat mereka berunding berdua, seorang wanita misterius tampak memasuki kamar Pak Wiryo. Wanita itu mengenakan masker dan menangis begitu melihat kondisi Wiryo yang masih koma. Akhirnya terlihat Wati dan Retno menandatangani surat pernyataan pulang paksa dari rumah sakit Umbul Hausada. Waktu yang sama, warga sibuk mendirikan tenda untuk mengadakan acara tahlilan. Di rumah duka, Wati mengajak Retno untuk pulang guna memandikan jenazah sang ibu. Tak berselang lama kemudian, Pak Wiryo diantar pulang oleh petugas ambulan rumah sakit. Satu persatu warga desa dan sanak saudara berkunjung ke rumah untuk menyampaikan duka cita mendalam. Siang itu wanita bernama Diam ikut datang bersama anak semata wayangnya bernama Tarjo. Warga yang melihat langsung berbisik jika Diam adalah istri madunya Pak Wirjo. Tarjo sendiri adalah anak Pak Wirjo dari istri kedua. Ibu-ibu tetangga ikut menyinyir dan berkata jika Tarjo itu sebenarnya adalah seorang buruta, yaitu bocah tua hijrah. Mereka turut curiga dengan Tarjo yang mendadak jadi religius, padahal sebelumnya doyan judi dan minum-minuman. Saat itu Wati sangat tak suka melihat keberadaan mereka. Dan menanggapi dengan wajah ketusnya, Bugiam meminta izin untuk menemui suaminya yang terbaring, lemah beda dengan Wati. Retno bersikap lebih dewasa dan mengantar Bu Diam untuk masuk ke kamar ayahnya. Diam meratapi nasib suaminya yang jatuh sekarat. Dari pintu depan, tokoh agama di desa mereka itu mengungkapkan duka cita mendalam atas kematian Bu Wiryo. Yang mendadak, dan Bu Wiryo baru bisa dikebumikan esok hari. Di waktu yang sama, Bugiam yang berdua dengan Pak Wiryo membacakan Yasin di kamar Pak Wiryo. Ia masih bersedih melihat kondisi sang suami yang masih koma, sembari mengusap air mata. Bugiam tak sengaja menjatuhkan kacamata